Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Susuk Pemikat Penglaris Biduan Beralih Jadi PSK. Cerita ini ditulis akun yang bernama N Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, bagaimana kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sebelum ceritanya saya mulai, saya ingatkan kembali untuk kalian memakai earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini dialami oleh seorang perempuan yang bernama, kita sebut saja namanya Yeni. Awal mulanya Yeni masih duduk di kelas 3 SMK. Dan sebentar lagi Yeni akan mengikuti ujian sekolah. Yeni ini meskipun belum lulus sekolah, akan tetapi dia sudah memikirkan nantinya setelah lulus sekolah. Sebenarnya, Yeni ini ingin sekali melanjutkan sekolahnya, akan tetapi belum ada biaya untuk lanjut sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Sedangkan kedua orang tuanya hidupnya sederhana saja, dan kedua orang tuanya harus menanggung biaya sekolah untuk kedua adiknya yang duduk di bangku SMP dan yang terakhir duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Jadi mau tidak mau, Yeni juga harus ikut membantu perekonomian kedua orang tuanya dan membantu biaya adiknya bersekolah. Untuk saat ini Yeni masih fokus sekolah dan belajar karena bulan depan Yeni akan melangsungkan ujian sekolahnya. Saat itu Yeni menjadi lebih rajin belajar karena dia ingin lulus. Singkat ceritanya, hari di mana Yeni melaksanakan ujian sekolahnya bersama teman seangkatannya. Ujiannya berlangsung dengan lancar. Setelah ujian sekolah sudah selesai, semua siswa bersorak gembira dan semuanya mengadakan acara konvoi serta coret-coret baju dengan pilok. Banyak juga yang menulis tanda tangan di baju Yeni, katanya sih sebagai tanda kenang-kenangan sekolahnya. Saat itu Yeni termenung sejenak dan dihampiri oleh temannya. "Woi, ngelamun aja lo Yen, kenapa?" teriak Bella. Bella, kenapa Bel?" "Lo yang kenapa ngelamun gitu? Banyak pikiran lo ya?" tanya Bella. Yeni juga pada kala itu hanya bisa terdiam, tidak menjawab pertanyaan dari Bella. "Ya elah, ditanya malah bengong. Kesurupan nanti lo," kata Bella. "Iya nih, gue pusing. Nanti setelah lulus mau kemana?" ucap Yeni. "Udah tenang aja." "Tenang gimana? Lo ikut kerja sama gue aja nanti. Jadi biduan maksud lo?" Bella ini meskipun masih bersekolah, dia disambi dengan bekerja. Karena Bella kebetulan memiliki suara yang bagus dan juga merdu. Dari panggung ke panggung, Bella ditawari job ke sana kemari. Dan sampai saat ini, Bella memiliki uang yang banyak dan bisa membantu kedua orang tuanya dari hasil memanggungnya. Bella juga sudah dikenal di berbagai kalangan masyarakat. Bella juga biaya sekolahnya menggunakan uangnya sendiri. "Gimana? Lo kan juga punya suara yang merdu," ucap Bella. "Nanti gue pikir-pikir dulu deh," jawabnya ini. Mereka menghentikan obrolannya karena ada teman-temannya yang menghampiri ke arah Yeni dan Bella dengan menyemprotkan pilok ke baju dan juga rok mereka. Hari itu semua merayakan kegembiraannya. Singkat ceritanya, minggu itu ataupun setelah seminggu diadakannya acara coret-coret dan juga konvoi. Semua siswa-siswi kelas 3 SMK itu seluruh guru dan panitia mempersiapkan susunan acara untuk acara pelepasan kelulusan. Acaranya digelar di aula sekolah yang luas dan semua murid berpakaian rapi sesuai yang sudah ditentukan.
Siswa laki-laki menggunakan kemeja putih serempak, sedangkan siswi perempuan menggunakan kebaya. Suasana di hari pelepasan itu penuh haru dan tangis. Ada juga kebahagiaan. Di sisi lain mereka sangat sedih karena akan berpisah dengan teman-teman dan juga guru untuk melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Di sisi lain juga mereka merasa bahagia karena mereka semuanya lulus. Setelah acara pelepasan itu selesai dan berjalan dengan lancar, Yeni pulang ke rumahnya dengan menggunakan angkot sendirian. Saat Yeni sedang menunggu angkot datang, tiba-tiba Bella menghampirinya. "Yan, ayo pulang bareng gue," ucap Bella. "Nanti ngerepotin lah. Udah, ayo naik." Akhirnya Yeni pun membonceng di belakang motor Bella. Di tengah-tengah perjalanan mereka sambil saling ngobrol dan juga membicarakan tentang tawaran Bella. "Gimana Yan? Lo terima nggak tawaran gue jadi biduan?" tanya Bella. "Iya deh Bel, gue terima tawaran lo. Daripada bingung harus nyari kerja apa, sedangkan ijazah belum keluar. Nah gitu dong. Oke, nanti malam lo ikut gue ya," jawab Bella. Yeni hanya bisa mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Bella. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bella dan juga Yeni sampai juga di rumahnya Yeni. "Ya udah, gue langsung pulang ya. Nanti malam lo gue jemput. Dandan yang cantik ya," jawab Bella lagi. Yeni hanya mengangguk saja menjawab pertanyaan dari Bella. Bella pun bergegas pergi dari halaman rumahnya Yeni, sedangkan Yeni segera masuk ke dalam rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Udah pulang, Du?" jawab ibunya Yeni. "Iya Bu, aku mau istirahat dulu ya Bu, capek banget." Yeni langsung berjalan menuju ke kamarnya dan meninggalkan ibunya di ambang pintu. Yeni tidak menceritakan kepada kedua orang tuanya mengenai dirinya yang mengambil tawaran menjadi biduan. Singkat ceritanya, malam harinya Yeni berdandan sangat cantik sekali dengan menggunakan dress gaun warna merah. "Mau kemana, Du?" Anu Bu, aku diundang di pesta ulang tahun temanku," jawab Yeni terbata-bata. "Oh, sama siapa perginya?" tanya ibu. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti tepat di depan rumahnya. Ternyata itu Bella yang sudah datang. "Assalamualaikum." "Itu orangnya udah datang Bu," timbal Yeni. "Waalaikumsalam." "Ya sudah, aku pamit pergi dulu ya Bu sama Bella." "Iya, hati-hati ya," jawab ibu. Yeni dan juga Bella pun pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor Bella berboncengan. Mereka pergi ke desa lain yang ada acara pernikahan dan menyewa Bella. Ternyata Bella sudah mendaftarkan Yeni untuk menjadi biduan. Malam itu juga Yeni manggung dan bernyanyi perdananya di atas panggung dengan disaksikan oleh banyak orang. Selama ini Bella mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Dari pertama kalinya Yeni manggung, tiba-tiba Yeni mendapat tawaran job kemana-mana. Akhirnya Yeni pamit kepada kedua orang tuanya dengan izin mau kerja di kota dengan Bella sahabatnya. Tetapi Yeni tidak memberitahu kepada kedua orang tuanya. Singkat ceritanya, Yeni dan Bella pergi ke kota lain. Dan di kota tersebut mereka mendapatkan tawaran job yang banyak setiap harinya. Bisa sampai manggung 3 kali dari esok, siang, malam tanpa henti. Yeni sangat senang karena dia sekarang bisa mengumpulkan uang sendiri dan bisa mengirimkan uang untuk kedua orang tuanya yang ada di kampung dan bisa membantu biaya adik-adiknya untuk sekolah. Karena Yeni juga memiliki paras yang cantik, itu memiliki daya tarik tersendiri untuk para penonton dan pendengarnya. Akan tetapi ada suatu kendala dengan pekerjaannya Yeni. Yeni jadi sepi job sedangkan Bella masih dipanggil ke sana kemari karena banyak pendatang baru yang suaranya lebih merdu dan juga parasnya lebih cantik dari Yeni. Jadi mungkin itu penyebabnya Yeni jadi sepi jobnya. Kebetulan Yeni dan juga Bella ini ngekos bareng saat Bella libur. Yeni mengeluh kepada Bella,
Bel, akhir-akhir ini kok gue gak dapat job lagi ya? Padahal uang gue tinggal sedikit dan harus transfer lagi ke rumah di kampung, keluh Yeni. Kok lo bisa rame job terus ya? Tambah Yeni, dan ternyata di balik semua ada rahasia yang disimpan oleh Bella. Lo mau kayak gue? Kalau mau nanti gue kasih tahu caranya, jawab Bella. Gimana caranya, Bel? Gue selama ini pasang susuk penglaris. Hah, yang bener aja lo, jawab Yeni dengan kaget. Iya, kalau mau besok gue antar deh ke tempat praktisi spiritual langganan gue, jawabnya. Tapi kan pasti mahal, gue gak punya uang, ucap Yeni. Udah lo tenang aja, pakai duit gue dulu, jawab Bella. Keesokan harinya, Bella dan juga Yeni pergi ke tempat praktisi spiritual langganannya Bella. Perjalanan menuju ke rumahnya cukup jauh, menempuh jarak sekitar 2 jaman. Sesamanya di rumah praktisi tersebut, sebut saja namanya Mbah Kuncoro. Mereka berdua mengetuk pintu rumahnya yang masih tertutup. Assalamualaikum, ucap mereka. Mbah Kuncoro pun datang membukakan pintunya. Waalaikumsalam, silakan masuk, ucap Mbah Kuncoro. Mereka berdua pun akhirnya masuk dan duduk di kursi ruang tamunya. Sedangkan Mbah Kuncoro masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Mbah Kuncoro membuatkan hidangan untuk mereka berdua. 2 cangkir minuman dan pisang goreng yang masih panas. Saya sudah tahu maksud kalian datang ke sini, ucap Mbah Kuncoro, membuat Yeni dan Bella tercengang. Kenapa Mbah Kuncoro bisa tahu? Berarti memang ilmunya sangat hebat. Iya Mbah, ini teman saya mau pasang susuk juga kayak saya. Bisa kan Mbah? Bisa sekali. Mau susuk apa? Sebuah hafalan saja, tanya Mbah Kuncoro pada Yeni. Yeni pun berpikir dengan keras. Kalau dia menggunakan hafalan pasti harus menghafalnya terlebih dahulu dan pasti lebih lama. Jadi Yeni akhirnya memilih untuk dipasang susuk saja. Saya pilih susuk saja Mbah biar cepat. Ya sudah kalau gitu, jawab Mbah Kuncoro. Mbah Kuncoro pun masuk ke dalam untuk melakukan ritual dengan merapalkan mantra-mantra di depan sesajen, seperti kemenyan, kembang 7 rupa, buah-buahan, dan lain sebagainya. Beberapa saat kemudian, Mbah Kuncoro pun datang menghampiri Yeni dan Bella. Yeni pun disuruh mendekat ke arah Mbah Kuncoro untuk memasangkan susuk di bagian samping bibirnya. Susuk yang dipasang ini adalah susuk berlian yang dipercaya ampuh dan bekerja dengan baik. Susuk yang dipasangkan pada tubuhnya Bella juga sama, yaitu di samping bibirnya. Katanya sih untuk memikat para penonton supaya suaranya terdengar merdu dan semuanya membuat penonton senang saat hiburan. Tidak hanya itu, Mbah Kuncoro pun juga memberikan minyak wangi untuk Yeni yang sebelumnya sudah diberikan mantra-mantra. Ini, kamu nanti pakai dan oleskan pada pakaian kamu saat kamu manggung, ucap Mbah Kuncoro. Baik Mbah, akan saya lakukan, perintah Mbah Kuncoro, jawab Yeni. Oh iya, selain itu juga ada beberapa pantangan yang harus kamu lakukan. Apa itu Mbah pantangannya? Tanya Yeni. Pantangannya yang harus kamu hindari yaitu jangan memakan buah-buahan seperti pisang emas dan jangan memakan sate, ucap Mbah Kuncoro. Baik Mbah, akan saya lakukan pantangan-pantangan ini. Kalau gitu, kami permisi dulu ya Mbah, ucap Yeni dan Bella. Mereka pun memberikan mahar kepada Mbah Kuncoro dengan uang yang nominalnya cukup besar. Setelah itu pun mereka kembali pulang ke kosannya. Karena malam harinya mereka harus manggung lagi. Kebetulan malam ini Yeni sudah mendapat panggilan job lagi. Sesamanya di rumah, Yeni dan Bella sekitar pukul 5 sore. Dan mereka pun masih ada waktu untuk mandi serta istirahat sejenak untuk tampil nanti malam.
Singkat ceritanya, malam harinya mereka berdua berangkat ke tempat acara tersebut dengan menggunakan motornya. Tepatnya lumayan jauh dari kosan mereka, dan malam itu juga Yeni akan membuktikan cara kerjanya susuk pemikat tersebut. Apakah akan langsung bekerja dengan baik? Sebelum manggung, Yeni terlebih dahulu pergi ke toilet cafe. Kebetulan suaranya disewa oleh salah satu orang yang membooking tempat cafe tersebut. Di toilet kafenya, Yeni dan juga Bella berdandan terlebih dahulu, serta memakai minyak wangi yang sudah diberikan kepada Yeni. Dia oleskan pada pakaian gaun yang dipakainya untuk manggung. Beberapa saat kemudian giliran Yeni yang dipanggil untuk bernyanyi. Tapi malam itu Susuk belum bekerja dan para penonton pun masih biasa saja kepada Yeni. Tidak terlalu banyak saweran seperti Bella yang selalu disawer dengan uang yang sangat besar jumlahnya. Akhirnya, setelah acara manggungnya sudah selesai, Yeni dan Bella segera pulang ke rumahnya. Akan tetapi sebelum pulang, mereka berdua mabuk terlebih dahulu dengan meminum minuman keras yang lumayan banyak. Yeni pun terasa melayang dan semboyongan jalannya, hingga Yeni dan juga Bella diantar pulang oleh seorang laki-laki dengan menggunakan mobilnya, sedangkan motornya dibawakan oleh teman laki-laki tersebut. Sesampainya di kosan, mereka berdua tidak tersadarkan diri dan bangun sampai siang hari. Siang itu tiba-tiba Yeni mendapatkan banyak pesan di ponselnya, yaitu beberapa tawaran job untuk manggung di berbagai daerah, sampai Yeni ini kewalahan dan harus meminum doping supaya kuat dan tahan kantuknya. Yeni membeli paket hemat doping yang harganya cukup mahal, yaitu berkisar 500.000. Tapi itu semua akan sebanding dengan nantinya dia manggung dan uangnya akan lebih berlipat ganda. Dari hari demi hari pun berganti, bulan dan bulan pun berganti, Yeni jarang ada libur dan istirahatnya. Karena dia harus manggung ke sana kemari dan penghasilannya pun menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan Yeni sekarang sudah bisa membuat rumah sendiri dan membeli tanah, bahkan mobil juga membeli sendiri dengan uangnya sendiri. Begitu juga dengan Bella. Dia membuat rumah berdampingan dengan rumahnya Yeni, sedangkan Yeni belum pernah pulang ke kampung orang tuanya karena kesibukannya itu. Untuk istirahat saja jarang, apalagi pulang ke kampung. Jelas tidak ada waktu sama sekali. Singkat ceritanya, Yeni ini disukai oleh om-om yang selalu menyabar Yeni. Yeni diiming-imingi akan diberikan uang banyak setiap bulannya kalau Yeni mau melayani hasrat nafsu om-om tersebut. Akan tetapi Yeni menolak tawaran itu karena Yeni lebih fokus dengan manggungnya saja. Om-om itu tidak menyerah untuk mendapatkan Yeni. Saat malam hari, Yeni diajak mabuk-mabukan dengan om-om itu dan juga dengan Bella. Yeni pun diberikan minuman keras yang sangat banyak sekali, hingga dia tepar dan terkulai, tidak berkutik. Dibawalah Yeni dengan om-om itu ke hotel. Dengan tidak sadarkan diri, membuat om-om itu nekat untuk menyetubuhi Yeni karena nafsunya yang sudah begitu memuncak. Yeni pun tidak sadar kalau dirinya tengah disetubuhi oleh om-om tersebut. Yeni tersadar ketika esok paginya, dia terperanjat kaget melihat dirinya berada di hotel dan di sampingnya ada om-om dalam keadaan keduanya bukil tanpa busana, ataupun tanpa menggunakan selai kain pun yang menempel di tubuhnya. "Om habis ngapain saya?" ucap Yeni. Om-om itu pun hanya tersenyum puas kepada Yeni. Yeni segera menggunakan pakaiannya dan segera pergi dari situ. Namun sebelum pergi, om itu memberikan uang yang jumlahnya sangat banyak. Yeni pun menerimanya uang itu. Dari kejadian itu akhirnya Yeni dan om-om itu sering berhubungan badan karena Yeni sudah terlanjur kotor. Yeni juga bisa menikmati uang yang sudah diberikan oleh om-om itu. Singkat ceritanya, Yeni sudah tidak mendapat tawaran job lagi untuk manggung karena sepi. Akhirnya Yeni hanya mengandalkan dirinya yang disewa oleh om-om itu dan dapat uang dari om-om. Saat itu Yeni benar-benar bingung harus cari kerja apa lagi.
dan di benaknya terpikirkan untuk menjadi wanita kupu-kupu malam. Toh sekarang dia sudah hilang kegadisannya. Jadi mungkin itulah yang akan dijalaninya. Bella jugalah yang menawarkan kepada Yeni. "Yen, ayo ikut gue saja Yen." "Ikut kemana lagi?" tanya Bella. "Jadi PSK, lumayan loh uangnya, lebih banyak dari hasil manggung." Sebelum menerima tawaran dari Bella, Yeni menceritakan terlebih dahulu kepada Bella kalau dia sudah tidak gadis lagi. Pokoknya Yeni menceritakan semuanya kepada Bella sahabatnya. "Ya udah ikut gue saja nanti malam kalau gitu," ucap Bella. Yeni pun mengangguk kepada Bella, pertanda dia setuju dan menerima tawaran dari Bella. Malam harinya Bella dan Yeni pergi ke tempat tersebut. Mereka berangkat sekitar pukul 9 malam. Di sana mereka duduk dan menunggu pelanggan yang datang. Ada salah satu seorang yang datang dan menghampiri ke arah Yeni. Akan tetapi kedatangan Yeni tidak diterima baik oleh para seniornya yang sudah lama bekerja di sana. Ya karena mereka merasa kalau Yeni saingan berat mereka. Ya karena Yeni para senior pun jadi sepi pelanggan. Pelanggan-pelanggannya pun semuanya itu memilih untuk pergi menuju ke Yeni. Sehingga para seniornya itu pun menatap sinis ketika ada Yeni lewat di depannya. Akan tetapi Yeni tidak memperdulikan hal itu, karena dia juga ingin mencari uang dengan cara yang kotor seperti itu. Sebulan kemudian tiba-tiba Yeni jadi sepi pelanggan. Dia benar-benar kebingungan lagi. Akhirnya Bella pun memberikan saran kepada Yeni untuk memasang susuk lagi, karena ternyata Bella juga memasang susuk lagi. Saat itu kebetulan Bella sedang main di rumahnya Yeni. "Bel, akhir-akhir ini kok gue sepi job terus ya? Lo pasang susuk lagi aja kayak gue," kata Bella. "Lo pasang lagi ya?" Yeni terperanjat. "Iya, semenjak beralih ke PSK ya gue tambah susuk lagi di daerah itu," jawab Bella. "Pantas saja lo banyak pelanggan yang datang," jawab Yeni. "Iya, maka dari itu lo ikut pasang aja sama kayak gue." "Tapi gue takut Bel, apalagi kan dipasangnya di situ. Gue pasang satu dulu aja deh," ucapnya. "Ya udah, besok kita pergi ke tempat dukun itu lagi," jawab Bella. Keesokan harinya Yeni dan juga Bella pergi ke tempat Mbah Kuncoro lagi untuk meminta susuk pemikat penglaris darinya. Seperti biasanya, dengan perjalanan 2 jam menuju ke rumahnya Mbah Kuncoro. Sesampainya di rumahnya Mbah Kuncoro, Bella dan Yeni mengetuk pintunya terlebih dahulu. "Assalamualaikum." "Permisi Mbah." "Waalaikumsalam," jawab Mbah Kuncoro. Setelah duduk di ruang tamunya, Bella langsung membicarakan kepada Mbah Kuncoro tanpa berbasa-basi. "Ini Mbah, ya ini emang pasang susuk sama kayak saya di bagian situ," ucap Bella. "Tapi dia katanya mau pasang satu dulu, tapi yang enak dan juga legit ya Mbah," Ibu Bella. "Baik, tunggu sebentar," ucap Mbah Kuncoro. Mbah Kuncoro pun langsung masuk ke dalam untuk melakukan ritualnya di ruangan yang sudah disediakan. Ruangan itu berinterior serba hitam dan baunya anyir, bau dupa, dan ada beberapa sesajen seperti bau kemenyan, kembang 7 rupa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa menit melakukan ritualnya, Mbah Kuncoro datang untuk memasangkan susuk pada bagian sensitifnya Yeni. Akan tetapi Mbah Kuncoro meminta Yeni untuk masuk ke dalam kamarnya untuk pemasangan susuknya. "Ayo, masuk ke dalam kamar saya pasangkan susuk itu. Tapi nanti saya akan mengetes dulu cara kerjanya dengan bersetubuh dengan kamu," ucap Mbah Kuncoro. Yeni pun mengikuti apa saja yang dikatakan oleh Mbah Kuncoro. Karena Yeni sudah terbiasa bersetubuh dengan laki-laki, jadi dia ya biasa saja. Sebut saja Mbah Kuncoro ini seperti dukun cabul karena dia telah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Setelah susuk itu dipasangkan pada daerahnya si Yeni ini, Mbah Kuncoro pun melakukan hubungan dengan Yeni hingga 1 jam lamanya. Sedangkan Bella menunggu mereka di ruang tamu dengan memainkan ponselnya.
1 jam kemudian Mbak Kunchoro dan Yeni pun datang keluar menghampiri Bella. "Benar-benar bagus nih barangnya. Nanti pasti banyak pelanggan yang datang," ucap Mbak Kunchoro. "Ah, Mbak itu udah enak mah, udah dibayar dapat barang gratis lagi," ucap Bella. Mbak Kunchoro pun mengelak pembicaraan yang dikatakan oleh Bella. "Kan saya harus memastikan dulu. Saya kan yang masang susuk itu," alasannya. Setelah itu mereka segera membayar mahar kepada Mbak Kunchoro dan kemudian segera pergi. Malamnya Bella dan Yeni pergi ke tempat kerjanya. Baru datang ada saja laki-laki yang menghampiri ke arah Yeni. Mungkin laki-laki itu telah terpikat dengan senyuman Yeni yang manis dengan cara kerja susuk di samping bibirnya waktu itu. Setelah selesai dengan laki-laki itu, ada beberapa laki-laki yang memilih Yeni, membuat Yeni bingung. Akhirnya mereka saling menunggu giliran. Malam itu Yeni mendapatkan 6 pelanggan sekaligus, sampai Yeni terasa lemas dan capek sekali. Sekitar pukul 5 subuh, Yeni ini baru pulang ke rumahnya, dan dia langsung berbaring di kamarnya untuk tidur. Bella dan Yeni ini pun seperti kelelawar, karena setiap malamnya terbangun dan paginya untuk tidur. Hingga suatu ketika saat Yeni sedang bekerja untuk banyak laki-laki yang menjadi langganan Yeni itu, selalu datang menghampiri Yeni karena ketagihan dan ingin terus bersama dengan Yeni. Sampai para seniornya yang lain pun itu kesal karena mereka tidak ada yang mendekati dan sepi pelanggan. Para lelaki hidung belang itu pun sampai taruhan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Siapa yang berani bayar lebih mahal, dialah yang akan lebih dulu dengan Yeni. Beberapa senior yang ada di situ pun menghampiri ke arah para lelaki yang lain, yaitu lelaki hidung belang yang memesan mengantri Yeni dengan menawarkan dirinya karena sudah merasa sepi sekali. "Mas, udah sama saya aja mas. Apa sih bedanya? Sama-sama enak kan?" ucapnya. "Gak mau ah, Yeni ini lebih enak dan gak ada tandingannya," jawab lelaki hidung belang itu. Salah satu dari lelaki hidung belang itu pun tidak mau menerima jasa PSK lainnya. Singkat ceritanya, ada salah satu pelanggan laki-laki hidung belang itu sempat marah kepada Yeni karena Yeni tidak mau nambah sesuai dengan uang yang sudah dibayarkan. Tapi laki-laki itu maksa, padahal masih banyak pelanggan yang lain yang sudah mengantri giliran. Saat setelah selesai dari kerjanya, laki-laki yang maksa Yeni itu pun meminta untuk meminum bersama. Namun karena Yeni sudah terlanjur kesal dengannya, Yeni pun memberikan racun pada minuman laki-laki itu. Beberapa saat kemudian lelaki tersebut meminum racun itu. Dia terkapar, Yeni pun langsung pergi meninggalkan dia. Dan akhirnya Yeni mendapat kabar kalau laki-laki hidung belang itu pun telah meninggal dunia. Di dalam benaknya Yeni merasa bersalah, hingga setiap harinya dia memikirkan hal itu karena rasa bersalahnya telah membunuh laki-laki itu. Suatu ketika, saat itu Yeni tidak berangkat bekerja dikarenakan dia lelah. Dia memutuskan untuk istirahat saja di rumahnya saat malam hari untuk menemani dirinya segera tidur. Yeni mendengarkan musik kesukaannya dan lama-lama Yeni memejamkan kedua matanya. Akan tetapi saat musiknya itu terus memutar, tiba-tiba saja Yeni mendengar ada suara lain dari musiknya. Seperti ada suara laki-laki yang bersenandung. Yeni pun memastikan musiknya pada kala itu. Dan dia pun terbangun dari tempat tidurnya. Dengan perlahan-lahan Yeni mencoba mendekati ke arah jendelanya. Karena suara itu terdengar jelas seperti dari balik jendela kamarnya. Dengan perlahan Yeni membuka gorden kamarnya, terlihat ada sesosok laki-laki yang berdiri di sana. Dan tubuh laki-laki itu pun dikenalnya oleh Yeni, dan suara itu pun tiba-tiba saja berganti dengan memanggil namanya Yeni. "Yen, tolong Yen, tolong." Sontak Yeni pun terkejut dan juga menutup kembali gorden jendelanya. Ternyata sosok lelaki itu pun adalah laki-laki yang menjadi langganannya yang telah diracuni oleh Yeni. Sebut saja namanya Yanto.
Yanto ini terus mengentayangi Yeni karena mungkin arwahnya penasaran kepada Yeni. Akhirnya Yeni pun kembali lagi ke kasur untuk menenangkan dirinya dengan menarik selimutnya. Benar-benar Yeni ketakutan dan tubuhnya gemetaran serta keringat dingin mulai menetes. Keesokan paginya Yeni semalaman tidak tidur, dia pun jadi demam. Tiba-tiba saja Bella datang ke rumahnya. Yen, buka Yen pintunya, teriak Bella. Udah masuk aja, teriak Yeni. Lo semalam gak berangkat kenapa? Lo sakit ya? Tanya Bella. Iya nih, gue demam. Udah minum obat belum? Tanya Bella. Udah tadi, jawab Yeni. Yeni pun kemudian menceritakan semuanya kepada Bella tentang tadi malam apa yang dia alami. Oh iya Yen, gue mau cerita sama lo, serem banget, ucap Yeni. Cerita apa sih? Nakut-nakutin aja sih lo, jawab Bella. Jadi gini, tadi malam itu ada sosok Yanto datang ke sini. Dia manggil-manggil nama gue. Gue kan jadi ketakutan dan gak bisa tidur, jadi demam lagi gini, jelas Yeni. Ah, yang bener loh, tanya Bella tidak percaya. Tiba-tiba terdengar suara piring dari dapur rumahnya Yeni itu jatuh dengan sendirinya. Brak! Sontak mereka berdua terperanjat. Jangan-jangan, ucap Bella. Keduanya saling tatap-tatapan dengan berpegangan tangan yang sangat kuat. Yeni dan juga Bella pun menghampiri ke arah dapur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di situ. Saat melihat ke dapur, benar ada sosok Yanto dengan wajah pucat pasi dan juga muka datar, menghadap ke arah keduanya seperti dendam. Wah, sontak keduanya teriak dan lari ketakutan keluar dari dapur. Mereka benar-benar merinding dan tubuhnya gemetaran. Keringat membasahi tubuhnya. Yeni pun akhirnya memutuskan untuk pergi menginap di rumahnya Bella karena dia takut nanti malam akan diteror lagi oleh Yanto. Malam harinya mereka berdua memasang masker wajah, pokoknya merawat wajah lah. Saat sedang memakai masker dan memutar musiknya, tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan pintu dari balik pintu kamarnya sebanyak 3 kali. Sontaknya mereka terkejut. Padahal kan di rumah Bella mereka tinggal berdua saja. Lagi pula, tadi pintu depan rumahnya sudah ditutup dengan rapat dan sudah dikunci juga. Tetapi kenapa ada orang yang masuk saat mereka perlahan menuju ke arah pintu untuk membuka pintunya? Seketika langkah mereka berdua terhenti karena ketukan pintu itu sudah menghilang dan berubah menjadi suara laki-laki yang memanggil-manggil namanya Yeni. Yeni, sini Yen, Yeni. Sontak Yeni gemetaran dan juga ketakutan. Langkah mereka berdua pun mundur secara perlahan. Karena Yeni tahu kalau itu adalah suara arwah dari Yanto yang waktu itu telah diracuni oleh Yeni. Mereka berdua pun langsung terperanjat ke atas kasur dan segera menarik selimutnya untuk mengusir suara itu dari telinganya. Sampai akhirnya mereka berdua tidak mencuci masker mereka terlebih dahulu yang telah melekat di wajahnya. Akan tetapi mereka malah tertidur dengan masker wajah yang menempel dan tidak dibersihkan hingga pagi. Paginya Yeni kemudian ke rumahnya untuk istirahat karena dia benar-benar merasa lemas tubuhnya dan sudah 3 hari ini dia tidak masuk. Malam harinya Yeni dan juga Bella pun mulai masuk kembali bekerja karena para pelanggannya itu selama Yeni tidak masuk mencari-cari keberadaan Yeni. Malam ini Yeni sudah mendingan dan mulai bekerja kembali melayani pelanggannya. Saat sedang di toilet kamar hotel tersebut, tempat yang biasa dipakai Yeni dengan berbagai pelanggannya ketika sedang mengeringkan rambutnya yang basah karena sampoan. Di kaca toiletnya itu, tiba-tiba saja tepat di kacanya ada sosok Yanto menghadap benar ke hadapan ke arah Yeni. Sontak Yeni terkejut dan melemparkan hair dryernya ke lantai dan berteriak. Sontak pelanggan yang masih ada di dalam kamarnya itu pun kaget. Kenapa Yeni? Tanyanya.
Tapi Yeni tidak menceritakan itu semua kepada pelanggannya tersebut. Dari kejadian itu, Yeni jadi seperti orang gila. Selalu saja berteriak-teriak sendiri, membuat para pelanggannya itu ilfil dengan Yeni. Dan satu persatu pelanggannya itu pun kabur tidak menyewa jasa Yeni lagi. Singkat ceritanya, Yeni pun jatuh sakit. Dia merasa sangat teramat sakit pada vaginanya. Jalannya pun tidak seperti biasanya. Tidak hanya, mohon maaf, vaginanya, tetapi Yeni merasa sakit pada perutnya dan terasa seperti kram dan seperti diremas-remas dengan keras sekali. Yeni terus merintih kesakitan. Bella, temannya yang mendengar teriakan kesakitannya pun yang sampai ke rumah Bella. Bella akhirnya mendatangi ke rumah Yeni. "Yen, lo kenapa Yen?" tanya Bella. "Sakit sekali Bel." "Ya sudah, kita ke rumah sakit ya," ucap Bella. Yeni pun akhirnya diantar oleh Bella menuju ke rumah sakit untuk dicek sebenarnya Yeni ini menderita sakit apa. Sesamanya di rumah sakit, Yeni pun langsung diperiksa oleh dokter tentang sakitnya itu. Yeni sampai harus di ronsen, dan saat hasil ronsennya itu keluar, kata dokter, Yeni menderita penyakit kanker serviks. Yeni benar-benar terkejut mendengarnya. Akhirnya Yeni berhenti bekerja sebagai PSK itu. Dia fokus pada penyembuhan penyakitnya itu, yaitu kanker serviksnya itu. Karena dia harus tiap bulan menjalani kemoterapi. Singkat ceritanya, saat malam hari Yeni merasakan ada rasa nikmat dan geli pada vaginanya. Saat Yeni sedang berbaring di kasur, karena penasaran, akhirnya Yeni dengan perlahan-lahan melihat ke arah bawah selangkangannya. Dan ternyata, betapa terkejutnya Yeni saat ada sosok genderuwo hitam besar berbulu sedang menjilati daerahnya itu. Akhirnya Yeni pun baru ingat dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Kuncoro waktu itu. Kalau nanti suatu ketika sosok genderuwo pemilik susuk ini akan datang dan menampakkan dirinya, akhirnya Yeni pun hanya bisa pasrah melayani genderuwo itu. Yeni juga menikmati permainan dari sosok genderuwo tersebut. Akan tetapi rasa sakit pada perutnya itu Yeni rasakan teramat sangat. Ternyata tangan genderuwo itu sedang meremas-remas perutnya Yeni. Dari kejadian itu akhirnya Yeni melakukan hubungan dengan sosok genderuwo itu setiap malamnya. Singkat ceritanya, Yeni benar-benar tidak bisa berjalan. Bisa cuma susah untuk jalannya, ya karena menahan rasa sakit pada daerah kewanitaannya itu dan juga perutnya. Bahkan dia selalu dibelikan makanan oleh Bella setiap harinya. Bella benar-benar setia kepada Yeni. Dia selalu menerimanya dan dengan baik kepada Yeni, membuat Yeni bersyukur memiliki sahabat seperti Bella. Siang itu Yeni sedang menonton televisi sendirian di rumahnya. Tiba-tiba di layar TV-nya itu nampak jelas ada sosok wajah Yanto menatap tajam ke arahnya. Sampai Yeni terperanjat kaget, ingin lari tapi Yeni tidak bisa berlari. Akhirnya Yeni hanya bisa berteriak dan Bella pun mendengar teriakan Yeni. "Tolong, tolong." Bella yang mendengar teriakan Yeni pun akhirnya menghampiri ke arah rumahnya Yeni. "Yen, kamu kenapa Yen?" Karena tidak dibukakan oleh Yeni, akhirnya Bella membuka pintu itu sendiri dan kebetulan pintunya tidak dikunci. Karena tidak dibukakan oleh Yeni, akhirnya Bella membuka pintu itu sendiri dan kebetulan pintunya tidak dikunci. "Astagfirullah. Yen, lo kenapa Yen?" "Gue takut Bel, tadi ada arwah Yanto muncul di TV," jawab Yeni. Tapi saat Bella masuk ke dalam rumahnya, sosok Yanto itu sudah pergi menghilang entah kemana. "Udah nggak usah takut, ada gue di sini," ucap Bella. "Tapi gue nggak tenang kalau diginiin terus Bel. Gue benar-benar frustasi nih." "Yaudah, nanti gue cariin ustadz untuk mengusir sosok Yanto itu," ucap Bella. Singkat ceritanya, Bella mencarikan seorang ustadz untuk mengusir sosok Yanto yang selalu saja menghantuinya. Pak ustadz itu pun datang ke rumahnya Yeni bersama dengan Bella. "Assalamualaikum," ucap Bella. "Waalaikumsalam, masuk."
teriak Yeni karena memang Yeni untuk berjalan sakit. Dan akhirnya Bella membuka pintu itu sendiri yang tidak dikunci. Pak Ustadz dan juga Bella dipersilakan duduk oleh Yeni. Dan di atas mejanya sudah ada hidangan untuk Pak Ustadz serta Bella. Silakan diminum dulu Pak Ustadz, ucap Yeni. Pak Ustadz pun meneguk secangkir kopi yang dibuatkan oleh Yeni. Coba ceritakan awal mulanya bagaimana? Tanya Pak Ustadz. Akhirnya Yeni menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz. Dari kejadian Yeni memberi racun kepada Yanto sampai diteror sampai sekarang. Tiba-tiba Pak Ustadz langsung merapalkan bacaan-bacaannya untuk mendatangkan sosok Yanto tersebut ke hadapan mereka. Saat Pak Ustadz membacakan doa-doa itu, tiba-tiba saja seketika hembusan angin kencang masuk ke dalam rumahnya. Dan mereka mencium bau anyir darah serta bau kemenyan dan kembang-kembangan yang menyeruak di hidung mereka. Tiba-tiba muncul sebuah asap tebal di hadapan mereka. Asap tebal itu pun mulai berubah wujudnya menjadi sosok Yanto. Wajahnya sangat pucat pasi, dengan muka yang datar. Saat itu juga Yeni dan Bella benar-benar gemetaran melihat sosok Yanto itu. Tubuhnya pun merinding, bulu kuduknya pun berdiri di buatnya. Pak Ustadz pun berhenti membacakan doa dan menanyakan kepada sosok Yanto itu. "Kamu kenapa meneror Yeni?" tanya Pak Ustadz. "Saya tidak tenang. Saya ingin balas dendam," ucapnya. "Tidak baik balas dendam, lebih baik maafkan dia." "Tapi dia belum minta maaf kepada saya," jawabnya. Pak Ustadz pun berbicara kepada Yeni, agar Yeni ini bisa meminta maaf kepada Yanto. "Mbak Yeni, dia ingin Mbak minta maaf kepadanya. Insya Allah, nanti dia tidak akan mengganggu Mbak lagi," ucap Pak Ustadz. Karena merasa bersalah kepada Yanto, akhirnya Yeni meminta maaf kepada Yanto. "Saya minta maaf sama kamu. Kalau selama ini saya berbuat jahat sama kamu, tolong maafin saya dan jangan ganggu saya lagi ya," ucap Yeni. Sosok Yanto pun akhirnya tersenyum dan mengangguk, menandakan bahwa Yanto sudah memaafkan Yeni. Saat itu juga sosok Yanto seketika langsung menghilang ke alamnya dan meninggalkan kepulan asap. Pak Ustadz pun berpamitan kepada Yeni dan diantarkan oleh Bella ke depan rumahnya. Setelah dibacakan doa-doa oleh Pak Ustadz, Yeni sudah tidak mendapatkan lagi teror-teror yang menimpa dirinya. Akan tetapi sakitnya Yeni semakin parah. Ia harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan kemoterapi yang menghabiskan sebagian besar uangnya yang selama ini ia kumpulkan dari hasil kerja kerasnya. Hingga suatu ketika beberapa hari Yeni dirawat di rumah sakit. Saat itu Yeni meminta kepada Bella untuk menghubungi kedua orang tuanya untuk bisa datang ke sini. "Bel, tolong dong Bel, hubungin orang tua gue. Gue pengen ketemu dengan mereka dan gue mau minta maaf selama ini sudah berbohong sama mereka. Mungkin ini karmanya buat gue," ucap Yeni. "Iya, nanti gue hubungi kedua orang tuamu." Bella pun keluar dari ruangannya Yeni karena mau menelepon kedua orang tuanya Yeni. "Assalamualaikum Bu, ini aku Bu, Bella." "Waalaikumsalam, ada apa nak Bella?" "Ibu tolong kesini Bu, Yeni sakit. Nanti saya kirimkan alamatnya ya Bu." "Yeni sakit? Sakit apa? Kok dia nggak bilang sama Ibu?" "Udah Ibu kesini saja Bu, nanti biar Yeni yang menjelaskan sendiri." "Ya sudah, nanti Ibu segera ke sana ya nak," jawabnya. Bella pun mengakhiri panggilan teleponnya dan masuk lagi ke ruangannya Yeni. "Gimana Bel? Tenang, ibumu katanya akan segera ke sini kok," jawab Bella. Singkat ceritanya, satu hari berikutnya orang tuanya Yeni datang ke ruangannya Yeni. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Ibu, Bapak, masuk," ucap Yeni. Kedua orang tuanya langsung memeluk Yeni dengan erat karena rasa kangennya yang telah lama tidak pernah bertemu. "Kamu itu sakit apa, Nduk?" tanya ibunya. Ibunya langsung meneteskan air mata, begitu pula dengan Yeni. Yeni pun ikut menangis karena tidak kuat untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya tentang semuanya yang dialami oleh Yeni.
Akhirnya Yeni memberanikan dirinya untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya tentang dirinya menjadi seorang biduan dan beralih menjadi seorang PSK. Dan sampai sekarang Yeni menderita sakit kanker serviks. Ibu bapaknya benar-benar kecewa dan hancur menangis sejadi-jadinya karena merasa gagal mendidik anak gadisnya itu. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya ini sudah terjadi dan sudah terlanjur. Yeni minta maaf, Pak, Bu. Yeni nyesel hanya karena ingin punya uang banyak dan bisa bantu bapak sama ibu. Yeni rela melakukan pekerjaan apapun. Jelasnya dengan air mata terus mengalir. Sudah, Nduk. Semua sudah terjadi. Yang lalu biarlah berlalu. Kamu fokus sama kesembuhan kamu saja dulu. Ibu sudah memaafkan kamu kok. Iya, Nduk. Betul kata ibumu. Bapak juga sudah memaafkan kamu, timbal bapak. Akhirnya Yeni lega sudah menceritakan ini semua kepada kedua orang tuanya yang selama ini dia pendam. Sehingga ceritanya beberapa hari kemudian akhirnya Yeni diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi sakit yang dideritanya itu belum juga sembuh. Kedua orang tuanya Yeni itu ikut merawat Yeni di rumahnya yang mewah itu. Sedangkan kedua adiknya di kampung bersama dengan neneknya. Yeni merasa tenang karena ada kedua orang tuanya berada di sampingnya. Seperti biasanya setiap malam Yeni ini merasa kalau sosok genderuwo terus saja menjilati kemaluannya, membuat Yeni merasakan geli di sekitar daerah kewanitaannya. Hingga suatu ketika saat siang hari ada seorang yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid datang ke rumah Yeni. Assalamualaikum, ucap Ari. Hari inilah santri yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Waalaikumsalam, ucap Yeni yang pertama kali membukakan pintunya karena dia sekarang sudah bisa berjalan kembali walaupun masih sedikit kesusahan, sedangkan ibunya sedang sibuk memasak di dapur dan bapaknya lagi keluar entah kemana perginya. Astagfirullah, ucap Ari saat melihat Yeni. Ada apa ya, Mas? Ucap Yeni. Ini, Mbak, saya mau meminta sumbangan untuk pembangunan masjid seikhlasnya saja, Mbak. Oh iya, sebentar ya, saya ambilkan uangnya dulu. Yeni pun kembali mengambilkan uang. Setelah ambil uangnya, langsung keluar lagi. Ini Mas uangnya. Terima kasih ya, Mbak, jawabnya. Maaf, Mbak, kalau saya lancang. Itu di belakang Mbak ada sosok genderuwo, Mbak, ucap Ari. Ari ini memang memiliki indera keenam dan bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Karena Yeni memang sudah tahu, dia hanya tersenyum kecut ke arahnya Ari. Ari hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dan bergegas untuk pergi. Saat beberapa langkah Ari pergi dari rumahnya Yeni, tiba-tiba Yeni terjatuh dan teriak kesakitan. Tolong, tolong. Akhirnya Ari pun kembali untuk menolong Yeni. Yeni pun dipapah oleh Ari menuju ke ruang tamu dan ibunya sontak terkejut menghampiri ke arah Yeni. Ada apa ini, Yeni? Maaf, Bu, ini tadi mbaknya jatuh, ucap Ari. Sakit, Bu, sakit, rintihnya Yeni. Seketika Ari terkejut saat melihat Yeni melebarkan kakinya. Ternyata sosok genderuwo itu sedang menjilati kemaluannya Yeni. Astagfirullah, Mbak, ucap Ari. Kenapa, Mas? Itu, Bu, ada sosok genderuwo sedang menjilati kemaluannya anaknya Ibu, ucap Ari. Astagfirullah, ucap ibunya. Mbak, sebaiknya Mbak jujur sama saya, Mbak. Tidak usah malu. Biar Mbak tidak kesakitan lagi seperti itu. Nanti akan saya bantu, ucap Ari. Akhirnya Yeni pun menceritakan semua tentang dirinya yang telah memasang susuk pada alat kelaminnya. Dan dia menceritakan kalau dia ini sebelumnya seorang PSK. Astagfirullah, Mbak, ucap Ari. Ibunya hanya bisa menangis dan menahan malu. Tolong saya, Mas, saya tidak mau seperti ini terus, ucap Yeni. Kebetulan Ari ini memiliki ilmu yang diberikan oleh pembimbingnya di pesantren. Akhirnya Ari
mau memutuskan untuk membantu Mbak Yeni. Ari mulai merapalkan doa-doa untuk melepaskan susuk dan juga mengusir sosok genderuwo menyeramkan tersebut. Saat Ari membacakan doa-doanya, Yeni langsung teriak-teriak kesakitan hingga tubuhnya menggelinjang hebat serta memberontak. "Ah, sakit, sakit, ampun, ampun," teriak Yeni. Ari ini terus membacakan doa-doanya dengan khusyuk. Dan kemudian beberapa saat kemudian, dari alat kemaluannya Yeni keluar sebuah cacing besar dan penuh lendir. Akhirnya susuk berlian yang tertancap di kemaluannya Yeni ini pun bisa keluar, beserta dengan susuk yang ada di samping bibirnya. "Alhamdulillah Mbak, sudah selesai dan juga susuknya sudah berhasil keluar. Saya mohon Mbak untuk segera bertobat," ucap Ari. Yeni hanya bisa menangis karena merasa tidak pantas untuk bertobat mengingat terlalu banyak dosa-dosanya yang dilakukannya selama ini. "Saya malu Mas, saya sudah terlalu banyak dosa, dan apakah Allah mau menerima taubatan saya?" Allah SWT malah senang Mbak kalau salah satu hambanya mau bertobat dengan sungguh-sungguh, ucap Ari. "Saya mau bertobat Mas, saya mau menjadi lebih baik lagi. Kalau Mbak benar-benar serius mau bertobat, nanti Mbak akan saya antar ke guru pembimbing saya, supaya Mbak diajarkan cara-cara bertobatnya." Singkat ceritanya, Yeni pun diantar oleh Ari ke pesantrennya dan bertemu dengan guru pembimbing. Yeni berbicara dua mata dengan guru tersebut. "Kamu benar-benar sudah yakin ingin bertobat?" tanya guru pembimbing. "Iya Pak Ustadz, saya mau bertobat, saya menyesal dengan semuanya yang saya alami." "Alhamdulillah," ucap Pak Ustadz. Guru pembimbing itu pun dengan telaten membimbing Yeni untuk bertobat dan mengajarkan tata cara berwudu serta sholat fardu dan juga terutama sholat taubat. Bahkan sekarang Yeni sudah berhijab, Masya Allah. Dan atas mukjizat Allah SWT, kanker yang diderita oleh Yeni ini pun sembuh. Sudah dinyatakan oleh dokter dan hasilnya positif, sudah sembuh. Akhirnya sekarang Yeni kembali lagi ke jalan yang benar dan dia dipersunting oleh seorang santri yang juga ada di pesantren tersebut. Kejadian saat Yeni hilang job manggungnya waktu itu karena Yeni melanggar pantangan yang sudah diberikan oleh Mbah Kunchoro, yaitu saat itu Yeni melupakan buah pisang emas yang dihidangkan oleh salah satu pemilik acara yang menyewa dirinya bernyanyi. Maka dari itu Yeni itu sepi job dan susuk yang dipakainya perlahan menghilang. Singkat ceritanya, sekarang Yeni hidup bahagia dan sederhana dengan suaminya serta Yeni sudah dikaruniai satu putri yang lucu dan juga cantik. Sedangkan Bella, sahabatnya itu pun dia juga ikut bertobat dan berhenti menjadi wanita kupu-kupu malam. Bella juga sekarang sudah menikah dan sudah dikaruniai anak cewek sama seperti Yeni. Mereka berdua sudah bertobat dan beristiqomah menggunakan hijabnya dan berusaha menjadi ibu serta istri yang baik dan soleha. Dan kita bisa ambil pembelajaran dari cerita ini bahwa carilah rezeki yang halal ya teman-teman, dan jangan pernah meninggalkan ibadahnya, serta jangan pernah berbohong kepada orang tua, meski untuk kebaikan, karena kebohongan itu sendiri memang sudah tidak baik. Dan cerita pada akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.